asuhan terkasih, puji Tuhan, pagi ini kita mau sekolah minggu lagi. Ya, dengan semangat pagi. Selamat pagi. Kita mau mulai sekolah minggu, kita mau nyanyi salah satu lagu pujian berikut. Yuk. Want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Yes. Kita mau berdoa. Gimana sikap berdoanya? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus. Yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat pagi ini. Kami anak-anakmu mau siap-siap untuk sekolah minggu. Ajar kami untuk duduk yang manis, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk sekolah minggu. Haleluya, amin. Ya, amin, puji Tuhan. Nah, Tante mau absen dulu ya. Nanti yang namanya disebut tunjuk tangan, oke? Dari Argia, halo selamat pagi. Ada Jacob, ada Raka, selamat pagi. Ada Karel, ada Hazael, ada Hisumi, ada Vanka, ada Damar, ada Abigail, ada Giandra, ada Olive, ada Gemma, selamat pagi, ada Etnan, ada Nara, ada JJ, ada Julia, ada Chloe, ada Kinaya, ada Dede Tama, ada Audrey, ada Alona, Harel, selamat pagi, ada Zoela, David, Eben, Caca, Raditya, Felicia, dan Lukas. Nah, tadi sudah Tante absen, sudah tunjuk tangan saya, sudah siap sekolah minggu saya. Nah, sekarang kita mau apa ya? Kita mau nyanyi? Kita mau puji Tuhan lagi, udah siap? Kita mau pujikan sekali lagu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Ku suka membantu ya, kita mau jadi anak yang suka membantu. Ku suka membantu, ku suka membantu, membantu ayah ibuku setiap waktu. Ku suka membantu, ku suka membantu, membantu kakak adikku setiap waktu. Ya, anak-anak asuhan siap membantu, suka membantu. Hari ini kita mau belajar tentang saksi yang setia. Anak-anak asuhan juga menjadi saksi yang setia dimanapun berada. Nah, Tante juga mau ingatkan apa ya ini untuk persembahan. Persembahan yang anak-anak berikan bisa dimasukkan ke dalam amplop persembahan, lalu bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja, atau bisa ditransfer melalui rekening Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Terima kasih anak-anak asuhan, mama dan papa yang sudah setia untuk memberikan persembahan dan perpuluhan untuk pekerjaan Tuhan.
Nah, sekarang yang manis duduknya, kita mau dengarkan firman Tuhan dari Tante Sondang. Tante Sondang, silahkan. Terima kasih Tante Yu. Tua Tante senang sekali melihat adik-adik begitu semangat memuji Tuhan. Sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan, dan juga sudah berdoa. Waktunya untuk mendengarkan cerita Alkitab. Masih pada duduk manis nggak nih? Nah, cerita kita hari ini berjudul Saksi yang Setia, diambil dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 15. Adik-adik mau dengar ceritanya seperti apa? Nih, Tante tunjukin gambarnya. Duduk yang manis, kita sama-sama mendengarkan. Nah, ini adalah Bapak Korintus. Apa sih Tante Sonda? Saksi yang setia maksudnya. Artinya kita memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang yang belum pernah mendengarnya. Ini Bapak Paulus pada cerita kita hari ini, di mana Bapak Paulus selalu pergi dari kota ke kota untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak Paulus dengan senang hati melayani orang-orang yang dijumpainya. Bapak Paulus selalu bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Paulus bercerita bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan mampu menyembuhkan, Tuhan itu baik dan sayang sama semua orang. Seperti Bapak Paulus, walaupun Bapak Paulus jahat, tapi Tuhan tetap mengasihi Bapak Paulus karena Bapak Paulus mau bertobat. Wah, banyak sekali orang-orang yang senang mendengarkan cerita firman Tuhan melalui Bapak Paulus. Tapi adik-adik tahu nggak? Pada saat Bapak Paulus menyampaikan firman Tuhan, ada juga yang nggak suka. Wah, lihat tuh matanya melotot. Bahkan teman-temannya Bapak Paulus pun meninggalkan Bapak Paulus. Karena apa? Mereka nggak suka. Aduh, nih Pak Paulus nggak seperti dulu, nggak asik. Maunya mendengarkan cerita Alkitab melulu gitu. Teman-temannya pada pergi meninggalkan. Tapi Bapak Paulus walaupun disakiti, dimarah-marahin, ditinggalkan sama teman-temannya, Bapak Paulus tetap menceritakan firman Tuhan. Bahkan adik-adik tahu nggak, Bapak Paulus masuk penjara. Tapi Bapak Paulus tidak pantang menyerah. Walaupun di dalam penjara, Bapak Paulus, dia terus menulis mengenai kebaikan Tuhan. Walaupun di penjara, aku masih tetap bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, kata Bapak Paulus. Dengan cara apa ya? Dengan cara menuliskannya di kertas dan diberikannya kepada jemaat di Korintus, jemaat di Filipi. Bapak Paulus baik ya adik-adik, dia tidak pernah pantang menyerah, dia tidak pernah mau mundur, walaupun disakiti, walaupun di penjara, aku tetap harus memberitakan firman Tuhan. Wah, adik-adik mau nggak seperti Bapak Paulus? Nih tuh, apa ya Tante Sondang yang adik-adik bisa lakukan? Aku kan masih kecil, aku kan masih duduk di kelas asuhan. Mana mungkin aku bisa menyaksikan kasih Kristus? Mau tahu caranya?
Caranya sebagai berikut. Tara! Wah, lihat anak kecil dalam gambar. Dia menunjukkan gambar Tuhan Yesus dan dia bisa memulai cerita tentang kasih Tuhan Yesus kepada mama, papa, oma, opa, tante, om. Wah, semua yang adik-adik jumpai, adik-adik bisa cerita bagaimana adik-adik dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu mengasihi aku, gitu ya, cerita sama teman-teman. Ada juga loh nih gambar bagaimana caranya bercerita kepada teman. Tuh, pada saat bermain bersama, adik-adik bisa bawa tuh buku sekolah minggu dan ditunjukkan kepada teman. Mulai deh adik-adik bercerita kepada teman tentang kasih Tuhan. Nah, kalau di rumah, apalagi yang bisa adik-adik lakukan? Kita bisa bersaksi di luar maupun di dalam rumah. Pada saat kita bersaksi di dalam rumah, caranya seperti berikut. Tara! Wah, dengan cara kita membantu mama mencuci piring, itu sudah merupakan kesaksian loh adik-adik. Membantu mama menyuci piring, membantu mama melipat baju. Wah, nanti adik-adik bilang gini, aduh Tante Sonang susah banget sih. Nanti kalau aku cuci piring pecah. Nanti kalau aku lipat baju enggak rapi. Enggak apa-apa. Namanya belajar. Belajar membantu mama di rumah itu juga merupakan kesaksian adik-adik. Ada yang lebih gampang lagi. Tara! Nah, pada saat adik-adik bermain, wah berantakan banget. Habis bermain, adik-adik rapikan tidak? Nah, pada saat adik-adik habis bermain, adik-adik merapihkan mainan tersebut dan meletakkannya ke lemari. Itu juga sudah merupakan kesaksian adik-adik di mana adik-adik sudah membantu mama di rumah. Nah, seperti itu adik-adik pelajaran kita hari ini. Dan ada ayat hafalan yang harus kita hafal hari ini. Kita ya sama-sama hafalkan. 1, 2, 3. 2 Korintus 4 ayat 1b. Kami memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sekali lagi ya. Kami memberitakan Kristus Yesus sebagai Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 1b. Nah, untuk mendukung cerita kita pada hari ini, kenapa ya Bapak Paulus kok mau sih ditinggalkan sama teman-temannya, disakiti, dimasukkan ke dalam penjara? Tapi Bapak Paulus tetap rela loh menjadi saksi Tuhan, memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan terlebih lagi sudah mengasihi kita. Dengan cara Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita belajar sama-sama lagunya ya adik-adik supaya adik-adik ingat. Yesus disalibkan karena cintanya kepada Tante Sandang, kepada adik-adik, kepada mama, papa. Kita nyanyi sama-sama ya. Yesus disalibkan karena cintanya. Mana nih Tante Sonang lagunya? Wah, lama sekali sih. Nyanyi sama-sama yuk. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan
adik-adik? Buat apa Yesus disalib? Untuk menebus dosa tante Sandang, dosa adik-adik, dosa mama papa, dan kita semua yang percaya kepada Tuhan. Ya, demikianlah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tante Sana berharap adik-adik selalu ingat bahwa kita harus selalu bersaksi dimanapun kita berada, baik di sekolah, di rumah, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, kita akan menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mana tangan adik-adik? Lipatkan tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang boleh kami sapa dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Tolong kami ya Bapa, agar kami bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup. Seperti Bapa Paulus, kami tidak takut menghadapi apapun. Tolong kami ya Bapa, agar kami tumbuh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati kami dengan sukacita-Mu. Berkati kami sepanjang minggu ini Tuhan, berikan kesehatan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, dan semua berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.